何をしやがったんだ。生きった奴らいねえこの技を。こんなバカなことがあるか。そんなわけねえよ。いくらなんでもこんなに遠いわけねえ。Heyo sama God. Halo para nakama semua, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan jangan lupa untuk bersyukur. Dalam video kita kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai lawan terakhir yang akan dihadapi oleh Roronoa Zoro. Zoro yang kita ketahui bersama mempunyai impian yaitu menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Hal ini sudah dijanjikan di masa kecilnya dengan Kuina dalam dojo di desa Shimotsuki. Dalam hal Zoro yang ingin menggapai impiannya menjadi pendekar pedang terkuat, dia harus menghadapi beberapa pendekar pedang jika ingin bergelar titel tersebut. Hal ini harus ditunjukkan mengingat lawan-lawan berikutnya dari Zoro jauh lebih sulit atau memiliki kekuatan yang jauh di atas musuhnya yang terdahulu. Berbicara tentang musuhnya terdahulu, kita mengenal banyak sekali musuh yang sudah dikalahkan oleh Zoro ini. Ada Mr. One, Om, Pika, Kaku, dan terakhir mungkin kita bisa bilang Killer. Kesemua musuhnya ini mempunyai spesialisasi dalam halnya masing-masing, terutama musuh dari Zoro terdahulu ini adalah para pendekar pedang. Dari semua musuh Zoro ini, yang menurut Tamagon berbekas dan paling epik adalah pertarungan Zoro melawan Mr. One. Yang lainnya menurut Tamagon seru namun tidak emosional saat melawan Mr. One ini. Dalam melawan Mr. One ini, bisa kita bilang ini adalah lawan pure yang pertama yang Zoro hadapi dengan keras saat dia bergabung dengan bajak laut topi jerami. Dalam pertarungannya ini, Zoro mati-matian dan hampir kehabisan darah karena kekuatan dari Mr. One yang sangat sulit untuk dilawan Zoro pada saat itu. Setelah sukses untuk menebas Mr. One, Zoro di sana berjanji menebas hal yang lebih keras lagi selain besi, contohnya saja permata ataupun berlian. Setelah melawan Mr. One ini, musuh-musuh dari Zoro selanjutnya dirasa kurang selevel ataupun setingkat dengan kekuatan dari Zoro. Mungkin hanya Kaku dari CP9 saja yang bisa mengimbangi kekuatan dari Zoro pada saat di Enies Lobby. Kemudian masuk ke New World, Zoro bertemu dengan Pika. Di sini kita bisa bilang Zoro sama sekali tidak menemukan hal yang menekan dirinya saat bertarung dengan Pika. Sebelumnya yang kita ketahui bersama di Pulau Manusia Ikan juga, Zoro bertemu dengan Hyuzo. Guru tak ini malah dicincang habis oleh Zoro di sana. Pasca time skip ini terjadi, memang tidak ada lawan yang terlalu signifikan bagi Zoro. Bahkan Killer yang satu angkatannya di Supernova pun dibuat acak adul. Tambahan lagi Hawkins dan juga Apo yang juga terkena imbas dari kekuatan Zoro pasca time skip. Jadi mungkin setelah arc Wano ini berakhir, kita akan melihat duel yang sepadan yang akan Zoro temui nanti di New World ini. Nah, kali ini kita akan memprediksikan siapa saja sih kira-kira musuh yang akan dihadapi oleh Zoro setelah arc Wano ini berakhir. Kita akan membahas musuh-musuh kedepannya dari Zoro sampai titik akhir perang di mana itu akan menentukan impiannya untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Tentunya musuh-musuh yang dihadapi oleh Zoro pasca arc Wano ini berakhir adalah musuh-musuh yang mempunyai spesialisasi dalam hal berpedang. Musuh pertama yang akan dihadapi oleh Zoro kemungkinan besar adalah salah satu admiral yang menguasai teknik pedang, yaitu Fujitora. Fujitora sendiri adalah seorang yang punya teknik berpedang yang sangat luar biasa. Teknik pedangnya ini sudah ia tunjukkan pada saat di Dressrosa, bahkan dia pernah beradu dengan Zoro di Dressrosa ini. Fujitora memegang Shikomizu, bilah pedang yang menyerupai tongkat. Bersama-sama dengan kemampuan buah iblisnya, dia menyalurkan kekuatan gravitasinya melalui pedangnya ini. Fujitora ini menggunakan senjatanya dengan gaya genggaman terbalik. Bilahnya mengarah ke arah yang berlawanan dengan ibu jarinya. Skill pedangnya ini dikombinasikan dengan kekuatan buah iblisnya, memungkinkan Fujitora untuk melakukan gaya gravitasi yang bahkan dia bisa menarik meteorit untuk jatuh ke dasar tanah. Pada saat di Dressrosa ini pun, Zoro pernah mencicipi kekuatan gravitasi milik Fujitora ini. Terlepas dari kebutaannya, ia pun punya Kenbusoko Haki yang sangat luar biasa. Fujitora pun mempunyai buah iblis juga yang sangat amat mengerikan. Fujitora adalah tipikal musuh yang sangat menakutkan yang akan berhadapan dengan Zoro nantinya di masa depan. Paling tidak yang membuat repot Zoro adalah Kenbusoko Haki milik Fujitora dengan penambahan skill berpedang dan juga buah iblis tentunya. Bisa dibayangkan bukan pertarungan yang akan nanti dihadapi oleh Zoro dengan Fujitora ini sangat amat berat. Selanjutnya lawan terberat yang akan dilawan oleh Zoro setelah Fujitora adalah Shiryu. Shiryu adalah sosok pendekar pedang yang punya potensi dengan kekuatan yang sepadan dengan Zoro di New World.
Apalagi Shiryu ini di bawah kendali dari bajak laut Kurohige. Pastinya dalam memperebutkan One Piece ini, bajak laut topi jerami akan dihadang oleh bajak laut Kurohige untuk mendapatkan harta itu. Ini selalu mengaung di pikiran kita mengenai kedua bajak laut ini yang akan bertarung memperebutkan One Piece. Dalam keanggotaan Kurohige, hanya Shiryu yang punya kans besar untuk menjadi lawan dari Zoro. Ini dikarenakan Shiryu adalah seorang pendekar pedang yang punya skill paling tinggi dalam hal menggunakan pedang. Shiryu terbukti memiliki kecepatan yang amat luar biasa. Terlihat dengan dia menebas beberapa sipir Impel Down dalam hitungan detik. Shiryu ini pun sangat mahir dalam menggunakan pedangnya. Menggunakannya untuk membunuh banyak tahanan Impel Down yang hanya dalam keinginan belaka. Ketika pedangnya dikembalikan kepadanya setelah dipenjara dalam kurun waktu yang cukup lama. Shiryu segera membunuh beberapa mantan bawahannya dalam hitungan detik. Ini menunjukkan ketelitian dan ketangkasan yang luar biasa dalam ilmu pedangnya. Tambahan lagi, dia sekarang menguasai kemampuan buah iblis milik Absalom. Yang dimana teknik ini bisa menghilangkan dirinya menjadi kasat mata ataupun tidak terlihat. Shiryu adalah musuh yang sangat cocok yang akan dihadapi oleh Zoro nantinya. Dalam mengalahkan Shiryu ini, Zoro tak hanya akan menambah power kekuatannya dalam berpedang, dia pun akan juga mengasah Kenbushuku Haki-nya karena akan ada banyak hal untuknya belajar dalam pertarungannya melawan Shiryu ini. Shiryu akan menjadi musuh yang sangat amat merepotkan yang dihadapi oleh Zoro di New World. Selanjutnya, untuk mencapai impiannya, Zoro pun harus melampaui pencapaian dari orang yang memiliki gelar pendekar pedang terkuat di dunia untuk saat ini. Dia adalah Dracul Mihawk. Tentunya dari awal saat bertemu dengan Mihawk, dia sudah berucap dan juga berujar akan menemuinya dan akan melampauinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat. Saat time skip terjadi, dia pun meminta sendiri pada Mihawk agar mengajarinya banyak hal tentang cara berpedang yang baik. Setelah 2 tahun, semua ilmu yang diajarkan oleh Mihawk pun diserap oleh Zoro dan langsung tancap gas berlayar ke New World. Poinnya adalah di sini Zoro harus melangkahi gurunya sendiri untuk bisa menjadi pendekar pedang terkuat. Pencapaian ini sendiri harus dia dapatkan karena melampaui seorang guru adalah mimpi murid untuk meneruskan perjuangan dari sang guru. Entah bagaimana plotnya Mihawk ini akan berhadapan dengan Zoro nantinya. Kemungkinan pasca dibubarkannya Shichibukai, Mihawk tidak lagi punya tempat yang aman dan memilih untuk berkeliling bersama teman lamanya yaitu Shanks di dunia baru. Luffy pun sempat berujar akan mengalahkan semua Yonko, asalkan bukan Shanks terlebih dahulu. Mungkin ini adalah hal yang paling menjadi plot yang cocok pertemuan antara Zoro dan juga Mihawk terjadi. Nah, lalu jika bukan Mihawk yang menjadi lawan akhir bagi Zoro untuk menggapai impiannya, lalu siapa? Ada satu pendekar pedang yang punya kans yang paling besar untuk berhadapan dengan Zoro pada perang akhir di serial manga One Piece ini. Dia adalah salah satu Gorosei yang botak yang bisa kita sebut dengan Gorosei Gandhi. Apa yang menjadi alasan Tamagon? Kenapa Tamagon menempatkan Gorosei Gandhi ini menjadi final musuh dari Zoro? Nah, ada beberapa poin yang menjadi alasan kuat Tamagon. Pertama, antagonis dalam serial One Piece ini bukanlah bajak laut, melainkan pemerintahan dunia. Jadi, orang-orang dalam pemerintahan dunia inilah yang berpotensi untuk menjadi lawan akhir dalam serial One Piece. Kemudian yang kedua, Tamagon sengaja menempatkan Mihawk pada posisi kedua sebelum Gorosei Gandhi ini karena Mihawk sangat bagus menjadi batu loncatan dari Zoro untuk berhadapan dengan musuh terakhir yang juga seorang pendekar pedang. Ini artinya kekuatan Zoro sendiri sudah mumpuni karena sudah melampaui pencapaian untuk mengalahkan gurunya sendiri. Kemudian yang ketiga, Gorosei botak ini adalah seorang pendekar pedang. Pedang yang kemungkinan dimiliki oleh Gorosei Gandhi ini adalah pedang terkutuk kelas pertama yaitu Sodai Kitetsu. Petinggi-petinggi dari pemerintahan dunia yang kita ketahui adalah Im Sama dan juga Gorosei. Ini adalah lawan yang menurut Tamagon sangat cocok diisi dalam perang akhir dan berhadapan dengan bajak laut topi jerami beserta dengan aliansinya. Maka dari ini, Tamagon menempatkan Gorosei Gandhi ini menjadi lawan akhir dari Zoro. Ini akan menjadi pertarungan mati-matian bagi Zoro untuk merebut impiannya menjadi pendekar pedang terkuat. Ia tidak boleh mengecewakan semua orang termasuk gurunya sendiri yaitu Mihawk dan juga sahabat kecilnya Kuina. Nah, kemungkinan dalam berjalannya pertarungan Zoro melawan Gorosei Gandhi ini pasti akan mengingat bayang-bayang kedua orang ini dalam menguatkan tekad Zoro untuk mengalahkan Gorosei botak ini. Mihawk dan juga Kuina menjadi pelecut utama untuk mengalahkan si botak ini. Ada satu clue lagi yang makin menguatkan kita mengenai Mihawk yang tidak akan jadi lawan terakhir dari Roronoa Zoro. Hal ini dibeberkan Oda dalam SBS-nya. Eiichiro Oda mendapatkan sebuah pertanyaan mengenai siapa musuh terakhir dari Zoro.
Dan ini adalah jawaban dari Eiichiro Oda langsung. Eiichiro Oda menjawab, pertanyaan yang menarik dan saya pikirkan dengan malu-malu saat berada dalam toilet beberapa hari yang lalu. Mihawk mungkin bukan lawan terakhir dari Zoro, tapi tidak ada pertanyaan kalau dia akan menjadi ahli pedang terkuat jika dia bertarung dengannya. Shanks mungkin, atau mungkin tidak terjadi sebelum itu. Saya minta maaf karena sangat samar, tapi itulah yang bisa saya katakan pada saat ini. Itulah jawaban Oda Sensei dalam kolom SBS. Oda sendiri begitu tak yakin juga Mihawk menjadi lawan terakhir dari Zoro. Kemungkinan lain menurut Tamagon adalah Mihawk akan terbunuh oleh pendekar pedang lainnya sebelum Zoro berhadapan lagi dengannya. So, mungkin Gorosei botak ini akan menjadi lawan dari Mihawk terlebih dahulu dan Mihawk pun tewas dalam pertempuran tersebut. Nah, orang yang berhasil mengalahkan Mihawk tersebut kemungkinan besar akan menjadi lawan terakhir dari Zoro. Mihawk adalah seorang guru bagi Zoro yang sudah sangat berjasa kepadanya. Jika ia sampai mati di tangan seorang pendekar pedang, pastinya Zoro akan balas dendam, bukan? Hal ini bisa sangat terjadi mengingat Oda selalu membuat kejutan yang tidak terduga. Maka inilah yang makin menguatkan Tamagon akan Gorosei Gandhi ini yang akan menjadi lawan terakhir yang Zoro hadapi. Menurut kalian, apa yang spesial dari gaya berpedang dari Gorosei botak ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.